Apakah kamu pernah mendengar hutan menangis? Bukan hanya bunyi angin atau hujan, tapi tangisan karena kesakitan yang kita berikan. Dan musibah yang kita alami hari ini adalah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat mendalam. Pak, kemarin saya lihat berita banjir lagi. Kenapa ya selalu terjadi begini? Apakah ini ujian dari Allah saja? Ya, itu ujian juga, nah. Tapi jangan lupa banyak musibah ini juga karena apa yang kita lakukan sendiri terhadap bumi. Betul sekali. Hari ini, mari kita refleksikan bersama melalui tafsir Asyura ayat 30 tentang hubungan antara dosa, musibah, dan krisis lingkungan yang tengah melanda Indonesia. Lihatlah ayat ini, nak. Tidak cuma tentang dosa terhadap sesama, tapi juga terhadap alam yang Allah ciptakan sebagai tempat tinggal kita. Kamu lihat nggak? Hutan di situ dulunya lebat banget. Sekarang udah banyak yang ditebang buat kebun sawit. Iya loh, dan tiap musim hujan, banjir selalu masuk ke sawah kita. Kayak ada balasannya ya. Betul, alam adalah cermin dari perilaku kita. Ketika kita menebang hutan liar, membuka lahan tanpa aturan, alam pun memberi tanda. According to WWF's data, Indonesia has one of the highest deforestation rates in the world. It's a critical issue we need to address urgently. Menurut WWF, Indonesia adalah salah satu negara dengan deforestasi tertinggi di dunia, menyumbang 7% emisi karbon global. Angka ini bukti bahwa kerusakan lingkungan yang kita lakukan malah akan menimpa diri kita sendiri. Ya Allah, ampunilah dosa kita semua. Semoga bencana tidak lagi menimpa kita. Allah mau pengampun sayang, tapi kita juga harus berubah loh. Bukan cuma doa saja. Tetapi ingat, berbeda dengan Tuhan yang selalu terbuka untuk taubat, alam punya batas kesabaran. Penebangan hutan yang liar menyebabkan kerusakan ekosistem yang butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih. Pembukaan lahan sawit yang ilegal ini bukan cuma merusak hutan. Hutan dan harimau, gajah juga terancam punah. Erosi tanah dan gangguan air juga bikin risiko bencana makin besar. Ya ampun, kami nggak tahu dampaknya sebesar itu. Musibah ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, teman-teman. Kita tidak bisa biarkan keadaan terus begini. Mari kita mulai menanam pohon lagi. Tapi, apa yang kita lakukan cuma segini bisa berpengaruh? Pasti bisa. Seperti yang dikatakan Michael Norton dari The Nature Conservancy, tindakan kecil yang konsisten bisa menciptakan perubahan besar. Kita beli minyak sawit yang ada label RSPO ya. Artinya ini dari kebun yang berkelanjutan, nggak merusak hutan. Selain itu, kita bisa kurangi plastik, gunakan kertas daur ulang, dan dorong pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pembalakan liar. Apakah apa yang saya lakukan hari ini benar-benar baik untuk bumi? Untuk anak cucu nanti. Bumi bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan dari anak cucu kita. Kita harus jaga titipan ini dengan baik. Tafsir Asyura ayat 30 mengajak kita semua untuk introspeksi. Bukan cuma sebagai individu, tapi juga sebagai komunitas. Perubahan dimulai dari kita sendiri. Kesimpulannya, musibah adalah cerminan perbuatan kita. Allah selalu membuka pintu pengampunan, tapi kita harus menyadari tanggung jawab kita terhadap alam. Hutan yang terluka adalah panggilan suci bagi kita semua untuk berubah. Bersama, kita bisa menjaga titipan bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.